Terlepas dari cuplikan yang sudah kita nonton sebelumnya, di podcast kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Administrasi Negara akan membahas 5 topik yang sangat menarik, yaitu topik yang pertama, cara membedakan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang nyata dan yang tergolong hukum. Yang kedua, legalitas tindakan pemerintahan. Yang ketiga, menentukan tindakan pemerintahan diatur dalam hukum privat atau perdata dan hukum publik. Yang keempat, contoh-contoh tindakan pemerintahan dalam hukum perdata dan hukum publik. Yang kelima, manfaat bagi mahasiswa memahami tindakan atau perbuatan pemerintahan. Saya Aldi Serang akan memandu podcast pada hari ini bersama 6 orang narasumber yang hebat, yaitu Saudara Clay, Saudari Mayana, Saudari Jelita, Saudara Meyer, Saudara Dance, dan Saudari Fani. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada segmen pertama, yaitu host langsung saja bertanya kepada narasumber pertama, yaitu bersama dengan Saudara Clay dan Saudari Jelita. Halo, selamat siang Saudara Clay dan Saudari Jelita. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, kabar baik. Baik, kita akan masuk pada topik pertama bersama narasumber yang kedua ini. Untuk Saudara Clay dan Saudari Jelita, bagaimana ya caranya membedakan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang nyata dan yang tergolong hukum? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tindakan nyata pemerintah. Nah, tindakan nyata pemerintah itu bisa merujuk pada berbagai kebijakan, program, atau proyek yang secara langsung itu berdampak kepada masyarakat. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh mengenai tindakan nyata pemerintah di berbagai bidang. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, dan di bidang lingkungan, serta di bidang infrastruktur. Yang pertama, saya akan memberikan contoh mengenai tindakan nyata pemerintah di bidang ekonomi. 1. Ada bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin. Yang kedua, subsidi bahan bakar, listrik dan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga, program kredit usaha rakyat untuk membantu UMKM memperoleh modal dengan bunga rendah. Yang kedua, di bidang pendidikan. Contoh yang pertama, program Indonesia Pintar untuk memberikan bantuan biaya sekolah kepada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, pengadaan dan distribusi buku serta perangkat pembelajaran digital. Yang berikut, pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Di bidang yang ketiga yaitu bidang kesehatan. Nah, contohnya yang pertama ada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan. Yang kedua, vaksinasi gratis seperti program vaksin COVID-19 dan vaksin rutin anak. Yang ketiga, peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Yang keempat yaitu di bidang infrastruktur. Contohnya yang pertama yaitu pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan juga jembatan. Contoh yang kedua mengenai program pembangunan desa melalui dana desa. Yang ketiga ada pembangunan jaringan listrik dan air bersih ke daerah terpencil. Nah, di bidang yang terakhir yaitu bidang lingkungan. Contohnya ada program rehabilitasi hutan dan mangrove, ada juga pengurangan penggunaan kantong plastik dan kampanye rumah lingkungan, dan yang terakhir yaitu transisi ke energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Clay. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pemerintah yang tergolong hukum. Yang dimaksud dari tindakan pemerintahan yang tergolong hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabat yang memiliki dasar hukum dan berkekuatan mengikat serta dapat menimbulkan akibat hukum sebagai warga negara atau pihak lainnya. Ada beberapa contoh dari hukum oleh pemerintah. Yang pertama adalah penerbitan keputusan tata usaha atau KTUN. Contohnya seperti SK pengangkatan pegawai negeri dan izin usaha atau izin membangun. Dan yang di sini contoh kedua yang bisa kita lihat yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah.
Ini adalah tindakan hukum normatif karena mengatur norma hukum yang berlaku umum yang ada di negara kita. Dan yang contoh ketiga adalah pembuatan perjanjian pemerintahan atau kontrak pemerintahan. Contohnya seperti perjanjian kerja sama, pengadaan barang dan jasa, dan kontrak pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai subjek privat namun tetap dalam kerangka hukum publik. Kita masuk pada topik yang kedua bersama narasumber yang tidak kalah hebatnya, yaitu bersama Saudari Mayana. Halo Saudari Mayana, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik. Oke, langsung saja kita masuk pada topiknya. Mungkin Saudara Mayana bisa menjelaskan legalitas tindakan pemerintah itu seperti apa ya? Oke, baik. Legalitas dari tindakan pemerintahan itu mengacu pada sejauh mana pemerintahan mendasarkan pada suatu hukum yang berlaku, di mana semua prinsip-prinsip hukum dalam negara, hukum pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Ada beberapa aspek legalitas yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada prinsip legalitas, yang dimana suatu pemerintahan atau menteri harus berdasarkan pada hukum dan tidak boleh menentang hukum, yang dimana harus sejalan dengan hukum. Yang kedua ini ada bentuk dasar hukum, yang dimana kita tahu bentuk dasar hukum dalam perundang-undangan ini, pada bentuk dasarnya itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada perundang-undangan pemerintahan, Undang-Undang Presiden, Undang-Undang Menteri, dan juga ada peraturan daerah. Dan yang ketiga di sini ada macam-macam tindakan pemerintahan. Macam-macam tindakan pemerintahan ini terbagi atas 3, yang dimana ada pengaturan, pemerintah mengatur, dan yang kedua ada penerapan, di mana pemerintah menerapkan sesuatu peraturan, dan yang terakhir adalah nyata atau bukti nyata dari penerapan perundang-undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pengujian legalitas. Pengujian legalitas ini jika di mana sesuatu yang dianggap tidak sah atau melampaui kewenangan bisa diajukan sebuah gugatan. Dan untuk Saudari Mayana, mungkin Saudari Mayana bisa menjelaskan apa akibat hukum ketika ada pemerintahan yang bertindak secara ilegal? Oke, akibat hukum jika terjadi legalitas ya. Di sini bisa dinyatakan ketika sesuatu itu disebut tidak sah, atau bisa berakibat berupa pembatalan sebuah keputusan, atau bisa berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sangat jelas dan informatif ya materi yang dipaparkan oleh narasumber kita yang hebat ini. Bayangkan jika keputusan-keputusan negara seperti pemberian izin, penggunaan anggaran atau penegakan hukum dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum, yang terjadi adalah ketidakadilan, yang lemah makin terpinggirkan, yang kuat makin berjaya. Dari materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, host dapat memetik sebuah kutipan pesan untuk pemerintah. Pemerintah adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas hukum. Setiap tindakan yang diambil harus berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip keadilan. Bertindak secara ilegal bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat. Untuk menjaga legitimasi, stabilitas, dan martabat negara, pemerintah harus menjunjung tinggi supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan kebijakan. Ingat, hukum adalah panglima, bukan alat kekuasaan. Pemerintah wajib tunduk pada hukum demi keadilan dan kepercayaan rakyat. Baik, terima kasih untuk Saudari Mayana yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas dan informatif. Oleh karena itu, kita akhiri podcast pada hari ini dan kita akan masuk pada segmen berikutnya. Stay tune. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada topik yang ketiga bersama Saudara Dance. Mungkin Saudara Dance langsung menjelaskan saja bagaimana caranya menentukan tindakan pemerintahan yang diatur dalam hukum privat atau perdata dan hukum publik. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan pemerintah dalam hukum perdata. Tindakan pemerintah dalam hukum perdata terjadi ketika pemerintahan bertindak sebagai subjek hukum biasa, sama seperti warga negara atau badan hukum lainnya, bukan sebagai penguasa. Pemerintah tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata.
dan biasa digugat di pengadilan umum. Contoh tindakan pemerintah dalam hukum perdata, yang pertama itu pemerintah menyewa gedung untuk kantor dinas, pemerintah menjadi pihak dan dalam perjanjian sewa menyewa. Yang kedua, pemerintah membeli tanah dari warga, pemerintah bertindak sebagai pembeli dalam jual beli tanah. Yang ketiga, pemerintah membuat kontrak pengadaan barang seperti kontrak dengan kontraktor pembangunan gedung sekolah. Yang kedua, tindakan pemerintah dalam hukum publik. Tindakan pemerintah dalam hukum publik dilakukan oleh pemerintah dalam kepastiannya sebagai penguasa yang bertujuan mengatur dan mengawasi masyarakat. Hukum yang mengatur berasal dari peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan kepentingan umum. Contoh tindakan pemerintah dalam hukum publik yaitu penerbitan izin usaha oleh dinas terkait, keputusan administrasi yang mengikat secara hukum, pengenaan pajak kepada warga atau perusahaan, penertiban bangunan liar oleh Satpol PP. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasan yang sangat jelas dan informatif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk membedakan apakah suatu tindakan pemerintah diatur oleh hukum publik atau hukum privat, kuncinya pada peran negara dalam hubungan tersebut. Kalau negara bertindak sebagai penguasa, maka masuk pada hukum publik. Tapi kalau negara dalam posisi setara seperti pihak swasta, maka itu masuk hukum privat. Ini menjadi landasan bagi kita semua, terutama dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Baik, sekian. Selanjutnya kita akan masuk. Baik, topik yang berikut ini akan dijelaskan oleh Saudara Meyer, yaitu Saudara Meyer akan memberikan contoh-contoh tindakan pemerintahan dalam hukum perdata dan hukum publik. Untuk Saudara Meyer, saya silakan. Baik, terima kasih. Contoh tindakan dalam hukum perdata yaitu pembelian barang, transaksi jual beli antara dua pihak di mana pembeli membayar harga dan penjual menyerahkan barang. Yang kedua, penyewaan gedung, perjanjian sewa menyewa di mana satu pihak menyewakan gedungnya kepada pihak lain dengan pembayaran tertentu. Ini menciptakan hubungan hukum antara pemilik dan penyewa. Yang ketiga, penandatanganan kontrak, kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, penandatanganan kontrak, kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Contoh, kontrak kerja dan kontrak jasa. Yang keempat, penjualan tiket, merupakan bentuk perjanjian jual beli di mana konsumen membeli hak untuk menikmati suatu layanan atau acara, misalnya konser atau perjalanan. Yang kedua yaitu tindakan pemerintah dalam hukum publik. Yang pertama, pembuatan keputusan atau baselin. Tindakan hukum pemerintah yang bersifat individual dan konkret. Contohnya yaitu pemberian izin usaha, SK pengangkatan pegawai negeri. Yang kedua, tindakan material. Tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya keputusan administratif formal. Contohnya, penggusuran bangunan liar oleh Satpol PP. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang bersifat umum dan mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Dan yang terakhir, tindakan administratif. Segala bentuk tindakan dari badan atau pejabat pemerintah dalam rangka menjalankan tugas administratif negara. Contoh, pemeriksaan dokumen dan pemberian layanan publik. Sekian dari saya. Wow, penjelasan yang sangat mencerahkan ya. Jadi kita bisa tarik garis tegas nih. Dalam hukum perdata, pemerintah bertindak layaknya warga biasa sebagai subjek hukum yang setara. Contohnya seperti pembelian barang, penyewaan gedung, penandatanganan kontrak, hingga penjualan tiket. Semua itu berdasarkan kesepakatan, bukan kekuasaan. Sementara itu, dalam hukum publik, pemerintah hadir dengan kewenangan resmi, mulai dari pembuatan keputusan atau beseeking,
tindakan langsung di lapangan seperti pembongkaran, membuat peraturan, sampai tindakan administratif sehari-hari. Intinya, perbedaan utamanya ada di cara pemerintahan bertindak, apakah sebagai pihak yang setara atau sebagai pemegang wewenang negara. Terima kasih untuk pemaparannya dan semoga sobat hukum makin paham bedanya dua ranah ini. Baik, untuk topik yang terakhir ini akan dijelaskan oleh narasumber kita yang hebat, yaitu Saudari Fani. Saudari Fani akan menjelaskan manfaat bagi mahasiswa memahami tindakan atau perbuatan pemerintahan. Mungkin Saudari Fani bisa langsung menjelaskan. Baik, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, mahasiswa sebagai penggerak perubahan dapat menjadi agen kontrol sosial untuk memastikan pemerintah bekerja dengan baik, transparan, serta bertanggung jawab. Bekal dalam dunia kerja dan profesi bagi mahasiswa hukum, politik, ekonomi maupun administrasi publik, pemahaman ini sangat relevan untuk karir. Bagi jurusan lain, pemahaman ini dapat membantu dalam membaca arah kebijakan industri, menyesuaikan strategi untuk karir dan bisnis, menjalin hubungan dengan institusi pemerintah, serta memahami batasan wewenang pemerintah. Wow, luar biasa banget ya penjelasan barusan. Sobat hukum, bisa kita simpulkan bahwa pemahaman soal sistem pemerintahan itu bukan cuma penting buat mahasiswa hukum atau politik saja ya, tapi juga buat kita semua, apapun itu jurusannya. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Kita bisa mendorong pemerintahan untuk lebih transparan dan akuntabel. Sekian pembahasan kita hari ini. Banyak insight penting yang bisa kita ambil tentang bagaimana pemerintah bertindak dalam hukum perdata maupun hukum publik, serta bagaimana para mahasiswa dalam menjaga transparansi dan memahami arah kebijakan. Sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang hebat ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan bisa membuka wawasan dan jadi bekal nyata buat kita semua. Saya Aldi, pamit undur diri, tetap kritis, peduli, dan jadi warga negara yang melek hukum.